gimana sih ngurusin karyawan, ngurusin tim, secara apa ya ngomongnya ya, secara terstrukturnya itu sih, yang sistemnya. Karena kalau pengusaha tuh ya cowboy aja gitu. Oke, cowboy ya. Iya, cowboy aja gitu. Karena kita nggak tahu, kalau aku juga baru tahu kalau oh ternyata 1 bulan tuh dapat cuti sehari. Oh setahun itu dapat cuti 12 hari. Oh itu cara potongnya gimana ya? Oh ada, ya jadi banyak banget yang harus dipelajarin lagi tentang PKP perusahaan, tentang legal, tentang apa. Yang semuanya itu sebenarnya bisa kita dapetin pada kalau saat kita bekerja. kerja. Jadi menurut aku penting banget sih untuk punya pengalaman. Bincang bersama. Halo Smart Listeners, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini spesial karena kita akan mengulik tentunya dan juga mendapatkan banyak inspirasi dari tamu yang telah hadir di kesempatan kali ini. Ada founder of Bonvi, Angela Fernanda. Halo Mbak Angel. Halo. Gimana kabarnya? Baik, baik. Oke. Dan tentunya di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, lebih mendalam ya dengan Mbak Angela. Bagaimana sosok seorang Angela menginspirasi kita dengan perjuangannya dan bisnisnya yang juga tentunya bisa membuat kita juga semakin semangat ya, karena kita bisa mencontoh perjuangan Mbak Angela. Thank you ya telah hadir di podcast Bincang Bersama kali ini. Oke, ngobrol-ngobrol dikit. Kita kenalan dulu boleh ya? Boleh, boleh. Mbak Angela ini lahir di mana ya? Aku dari Jakarta kok. Lahir di Jakarta. Kuliahnya juga di Jakarta atau gimana? Kuliahnya di Tangerang, di Prasetya Mulia. Berarti dari SD sampai dengan kuliah itu Jakarta banget ya? Jakarta aja sih. Anak Jakarta Timur, Selatan, Utara? Aku besar di Jakarta Timur. Oke, Jakarta Timur. Tetanggaan jangan-jangan gitu ya. Jakarta Timur juga ya? Nah, sebelum saya mengulik juga nih, tentunya waktu kecil Mbak Angela ada nggak sih pelajaran yang menjadi favorit gitu ya? To be honest, aku biasa aja sih sama belajar. Jadi aku lebih suka pelajaran-pelajaran yang mungkin nggak akademik. Jadi kayak lebih ke olahraga, art, itu lebih suka yang kayak gitu sih. Kuliahnya berarti di bidang apa pada waktu itu? Kalau kuliah aku di branding, atau orang mungkin familiarnya dengan marketing ya. Jadi ngerti banget soal branding dan marketing ya. Lebih senang ke sana. Berarti IPA atau IPS ya waktu dulunya ya? IPA. IPA ya, oke. Anak IPA ya ceritanya ya. Nah, kalau waktu kecil ya, itu pengen jadi apa nih ketika dewasa sekarang? Apakah ini sudah terwujud cita-citanya atau gimana? Kalau dari kecil memang kan keluarga dari usaha kan, usaha kue gitulah. Nah, jadi dari kecil tuh memang udah didoktrin gedenya akan menjadi pengusaha atau akan buka usaha kayak gitu sih. Jadi dari kecil udah punya cita-cita akan suatu saat akan jadi pengusaha sih. Jangan-jangan memang tadi sudah disebutkan ya bahwa cita-citanya menjadi seorang pengusaha ya. Nah, hobinya jangan-jangan dari kecil juga berdagang atau melakukan satu usaha gitu ya ke teman-teman sekolah atau teman kuliah. Kalau misalnya pas kuliah memang suka untuk apa ya, simpelnya dulu ada jualan kayak buku dari kakak kelas ke adik kelas kayak gitu, itu dilakuin. Jualan apalagi elektronik kayak gitu, iseng-iseng aja sih, nggak pernah yang terlalu fokus banget kayak yang penting ada sampingan aja. Tapi dari kecil itu sudah dilatih ya kemampuan berdagang, berbisnisnya sampai sekarang menjadi founder of Bonvi. Nanti kita kenalan juga nih sama Bonvi itu apa dan bagaimana perkembangannya sekarang ya. Tapi saya masih penasaran nih karena baru kenalan ya hari ini ya dengan Mbak Angela ya. Mbak Angela, kalau ngomongin soal hobi, ada nggak sih hobi yang ditekuni dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang, karena sekarang mungkin udah ada anak, jadi agak terbatas ya ngelakuin hobi. Jadi misalnya dulu kan aku memang suka banget menari kan, suka ada banget dance. Nah, nyampe sekarang tuh dance itu jadi olahraganya aja gitu loh. Jadi kayak bukan jadi hobi yang harus banget, tapi ya untuk olahraga aja deh, yang penting badan gerak, karena sekarang udah berkeluarga dan ngurus anak juga. Hobi menari ya. Iya. Oke.
Art. Jadi art ya, yang sudah ditanamkan juga sejak kecil ya. Iya. Dari kecil. Walaupun tadi bisa dikatakan oke itu hobi, tapi seberapa penting sih menurut Mbak Angel ya soal seseorang itu perlu juga memiliki hobi supaya bisa merilis mungkin stresnya yang mungkin penat dengan pekerjaan atau sekolahnya ya atau kuliahnya, itu dengan hobi kadang-kadang bisa dirilis, malah kita bisa semakin produktif. Gimana Benar pendapatnya? banget. Menurut aku tuh hobi itu memang harus ada sih partnya, karena kan pas lagi ngelakuin hobi tuh biasanya orang tuh nggak mikirin yang lain gitu. Contoh misalnya kita lagi olahraga, lagi main badminton, ya udah kita fokus ke yang penting kita menangin tuh game saat itu. Jadi kayaknya nggak kepikiran sama problem-problem yang ada di sekitar kita, contohnya bisnisnya, kuliahnya. Tapi jadi dengan melakukan hobi itu aku ngerasa aku tuh bisa refresh kayak gitu, kayak ngecas gitu. Ya, jadi penting sekali ya kita memiliki hobi untuk men-charge kembali ya setelah mungkin kita sibuk beraktivitas, sekolah, kuliah, bahkan juga bekerja. Nah, berarti kan sekarang lagi sibuk banget ya dengan usahanya ya, founder of Bonvi ya. Boleh kenal nggak sih Bonvi itu apa ya? Jadi Bonvi itu as a natural effective hair care. Jadi basicnya hair care berbahannya natural dan juga dia itu efektif. Dimana kita itu lebih fokus ke rambut permasalahan yang rontok. Gitu. Nanti saya tanya lagi ya soal permasalahan rambut ya, karena ini juga sebenarnya agak-agak bermasalah. Nanti saya pasti akan banyak nanya soal konsultasi gratis ya. Tapi sebelumnya nih ngomongin soal passion berusaha ya, yang menjadi salah satu mungkin jadi satu kegiatan utama ya saat ini ya, melakukan usaha di bidang hair care tadi. Nah, ini ada dukungan keluarga apa memang dari kecil minatnya atau gimana nih? Yang tadi udah diinfoin, jadi keluarga itu memang bisnis banget kan, jadi nggak ada yang profesional, nggak ada yang bekerja lah ibaratnya. Jadi mungkin dari kecil udah ditanemin usaha. Dan kebetulan kan orang tua juga punya usaha di bidang bakery, di bidang cake gitu. Jadi aku waktu itu juga pernah buka usaha custom cake gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nyari passionnya juga lumayan lama, karena waktu itu aku pernah jualan sate yang bisnis to bisnis ya, jadi di supply ke restoran. Aku juga pernah jualan kayak snack box kayak roti-roti atau lemper. Aku fokusnya waktu itu di lemper, jadi lempernya aku branding secara premium. Dan itu juga ke B2B, jadi lebih ke orang yang mau ngejualinnya lagi gitu loh. Jadi nggak aku direct ke customer kayak gitu. Jadi berkutat di F&B, terus akhirnya waktu itu sempat pandemi dan akhirnya kita switch ke personal care gitu. Lemper premium, gimana tuh lemper premium ya? Lempernya pakai bahan premium. Pakai bahan premium ya, rasanya juga premium ya. Oke, dan membahas soal apa yang dilakukan sekarang ya, berusaha dan melakukan aktivitas wirausaha secara mandiri gitu. Apa yang mungkin diingat ya dari didikan orang tua nih, bahwa kita itu harus aktif dan mandiri dan berwirausaha, yang diinget banget sampai sekarang. Apa pesannya? Diinget banget. Pesan orang tua sih cuman sebagai wanita gitu, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Terus mungkin orang tua nggak pernah secara gamblang gitu ya bilang kamu harus gini. Tapi yang aku lihat mereka itu orang-orang yang bekerja keras banget gitu. Sampai aku tuh ngerasa malu kalau aku nggak bekerja keras, karena mereka di umur segitu aja masih kerja keras gitu. Kenapa aku yang umur segini nggak bekerja keras kayak gitu. Jadi kerja keras sama jujur juga sih. Jujur, honest itu yang selalu ditanemin sama keluarga aku untuk berwirausaha. Ditanamkan oleh orang tua juga ya, untuk kerja keras, jujur tadi ya. Ya, jujur. Seberapa penting arti sebuah kejujuran bagi seorang yang berwirausaha menurut Mbak Angel? Mungkin bagi orang beda-beda ya, tapi aku di Bonvi dan di co-founder Bonvi, jujur itu penting banget, kayak jujur untuk ingredients-nya, karena nggak banyak brand lain juga yang ingredients-nya bukannya dibilang tidak jujur, tapi mungkin ada teknik marketingnya gitu. Jadi bukannya nggak jujur ya, tapi mungkin ada sesuatu yang di blow up atau over
marketing kayak gitu. Dilebih-lebihkan. Ya, kayak gitu. Katanya Jadi, bisa mengatasi mungkin rambut rontok dalam 1 bulan. Perasaan kalau rambut udah botak gitu ya atau rontok gitu agak lama kan prosesnya. ya kalau folikelnya udah mati itu nggak bisa. Kalau folikelnya udah mati. Nanti saya konsultasi deh kalau gitu. Oke. Nah, dan Mbak Angela juga kan sebagai orang tua ya. Artinya ada yang ditanamkan juga dong kepada anaknya udah berapa, Mbak? Maaf. 1,5 tahun, satu lagi di kandungan. Oke. Oke, berarti akan 2 ya? Iya, akan 2. Nah, ini apa yang ditanamkan kepada mungkin anak di rumah? Mungkin akan sama kalau kebetulan anaknya cewek juga. Kalau wanita itu memang harus bisa berdiri di kaki sendiri, nggak tergantung sama orang lain, dan jujur dan kerja keras menurut aku itu udah cukup sih. Jujur dan bekerja keras. Sama. Sekarang ini lagi sibuk-sibuknya nih ya, karena Bonvi ini juga sudah banyak banget penggunanya ya, customer-nya sudah banyak banget. Nah, ini bagi waktunya gimana? Seorang wirausaha itu kadang-kadang mungkin kita ngelihatnya sebagai masyarakat ya orang biasa, oke dia banyak di rumah gitu, kerjanya dari rumah. Tapi sebetulnya kerjanya itu bisa sampai malam, setuju nggak sih? Betul. Bahkan paginya itu lebih pagi dari yang kerja kantoran kadang-kadang. Gimana nih bagi waktunya? Bagi waktu jujur susah banget ya, karena susah banget karena kita jadi punya guilty-nya gitu loh. Misalnya kita terlalu bekerja, kita guilty ke anak. Kita terlalu ke anak, kita guilty kok kita nggak seproduktif dulu. Nah, kebetulan aku tuh ada co-founder kan. Jadi co-founder itu work as a team. Jadi kita tuh as a team. Jadi misalnya aku lagi kerjanya WFO, WFH. Nah, yang si co-founder tuh selalu work from office atau kadang juga from home juga. Cuman kita tuh worknya as a team jadinya. Jadinya aku bisa kerja dari rumah, ngikutin meeting, ngasih advice kayak gitu. Jadi nanti timnya yang bantu untuk eksekusi kayak gitu. Jadi pinter-pinter bagi waktu ya. Iya. Walaupun tadi katanya sangat sibuk ya. Kalau lagi sibuk banget, nih pasti itu akan sangat waktunya bisa seharian ya. Iya. Jadi kalau misalnya malam juga hajar aja gitu. Oke. Kalau lagi lunch, kalau bisa lunch meeting ya udah lunch meeting lanjut aja gitu sambil makan. Ya, nah sebelum menuju ke usaha yang sekarang sedang dikembangkan ya, Bonvi. Dulu kerjaannya apa, Mbak? To be honest, aku nggak pernah bekerja yang profesional. Aku langsung ke dunia usaha. Jadi waktu itu aku sempatnya magang karena waktu itu diharuskan sama kampus untuk project akhir. Jadi magang di perusahaan yang bergerak di bidang edukasi waktu itu. Karena aku waktu dulu suka banget workshop, suka banget belajar dan juga suka ngajar waktu dulu. Nah akhirnya ke sana, tapi akhirnya aku ngelanjutin langsung usaha aja kayak gitu. Tapi menurut aku itu positif negatif sih, dan kalau untuk sekarang mungkin aku akan pilih untuk bekerja dulu sebelum aku buat usaha. Gitu. Bekerja dulu sebelum buat usaha. Gimana tuh maksudnya? Kalau melihat posisi sekarang? Oke, kalau dari kacamata dulu kan aku ngerasa namanya anak Prasetya Mulia, jurusan bisnis ataupun marketing, dia pengennya punya usaha langsung. Oke. Kadang tuh ada ego yang kayak gitu, atau karena mungkin aku dari kecil udah ditanemin harus bisnis, jadi tuh aku nggak pernah ngebayangin aku atau image aku untuk bekerja 9 to 5 kayak gitu, nggak pernah ada di bayangan aku gitu. Kalau dari kacamata yang sekarang, ternyata karena co-founder aku itu juga dia bekerja dulu di 3-4 tempat, jadinya tuh ternyata dia tuh lebih terstruktur, lebih punya pengalaman, dan mungkin divisi kerja kita yang sekarang 3 tahun ke depan bisa jadi orang influencer kah, atau bisa jadi udah manajer di mana kah. Jadi buka peluang juga, banyak juga dapat kenalan dari co-founder karena dia bekerja, bisa dapat mentor juga, karena kalau di kerjaan kan pasti ada atasan kan, ada atasan-atasan gitu yang mungkin bisa bantu kita untuk konsul bisnis kita, karena mungkin dia misalnya FMCG brand yang udah punya produk di mana-mana dan dia yang megang nasional misalnya, dan kita Bonvi pengen konsul nih ke dia kalau misalnya kita mau ada di mana-mana distribusinya secara nasional. Nah itu yang
menurut aku nggak bakal didapetin kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak ada pengalaman bekerja itu gitu. Terus aku juga nggak tahu apa itu work in progress atau WIP yang biasanya ternyata tuh terstruktur setiap minggunya yang harus dilaporkan, gimana cara kontrolnya, itu tuh yang aku nggak dapet. Gimana sih ngurusin karyawan, ngurusin tim secara apa ya ngomongnya ya, secara terstrukturnya itu sih, yang sistemnya. Karena kalau pengusaha tuh ya cowboy aja gitu. Oke, cowboy ya? Iya, cowboy aja gitu. Karena kita nggak tahu, kalau aku juga baru tahu kalau oh ternyata 1 bulan tuh dapat cuti sehari. Oh setahun itu dapat cuti 12 hari. Oh itu cara potongnya gimana ya? Oh ada, ya jadi banyak banget yang harus dipelajarin lagi tentang PKP perusahaan, tentang legal, tentang apa. Yang semuanya itu sebenarnya bisa kita dapetin pada kalau saat kita bekerja. kerja. Jadi menurut aku penting banget sih untuk punya pengalaman. Oke. Dan bekerja dulu. Banyak ilmunya juga ya dengan bekerja dan akhirnya kemudian kalau kita mengambil keputusan untuk berwirausaha ya. Ya. Banyak ilmu yang bisa dipetik juga sebetulnya dari bekerja ya. Oke. Nah, ngomongin soal usaha sekarang. Nah, ini menarik nih ya, apa yang dilakukan. Sebelum sampai ke usaha Bonvi ini, Mbak Angela juga melakukan banyak usaha. Sebetulnya usaha yang dilakukan ini tentunya mengalami ya tadi naik dan turun ya. Nah, boleh ceritakan nggak tentang usaha sebelumnya? Usaha sebelumnya adalah bisnis F&B. Waktu itu ada buka di 2 tempat dan memang harus forcefully close karena waktu itu pandemi. Pandemi benar-benar kita harus lockdown dan nggak boleh keluar rumah kan waktu itu. Jadi ya kita penurunan. Padahal kita tuh baru invest tuh, baru buka ibaratnya baru buka, baru beli. Kalau yang tahu di dunia F&B, cooker hood yang tanem lah, apa meja stainless, semua tuh udah kita siapin. Freezer lah, semua ya. Semuanya. Tapi harus harus tutup within 2 months atau 3 months doang gitu jalannya. Dan itu semuanya tuh belum balik modal dan semua uangnya tuh udah kesana gitu kan. Nah itu salah satu momen terberat. Jadi lumayan stres ya waktu itu tahun 2020. Yang pas COVID pertama kali pandemi itu. Ya, jadi baru berjalan 3 bulan ya? Maksudnya 3 bulan tuh pas lagi invest yang ke branch kedua. Gitu. Itu F&B-nya apa Mbak? Boleh tahu nggak? Oh, boleh disebutin namanya? Ya, jadi, nggak apa-apa ya. Jadi dulu namanya Polo Stako. Jadi itu Polo itu ayam, stako itu ditumpuk gitu. Jadi burger tapi ayam sama ayam, rotinya diganti ayam. Kayak gitu. Jadi waktu itu tuh lagi zaman banget F&B yang unik-unik. Nah, kita salah satunya yang suka ikut-ikutan bazar untuk memperkenalkan produk kayak gitu. Di mana waktu itu F&B-nya atau tempatnya? Ada di Peak yang yang tepatnya ya. Iya. Itu ada di Jakarta Utara di Kemayoran, sama satu lagi di gedung Sopodel. Sopodel Tapi Tower. karena memang pada waktu itu tantangannya sangat berat ya. COVID-19 itu kan menghantam hampir semua industri ya. Iya. Dan kuliner ini juga salah satu yang terdampak ya. Dan baru berjalan berapa bulan langsung tutup. Iya, baru invest banyak. Kayak beli packaging kan, cetak packaging semua itu harus 8.000 ya. Biar harganya murah. Oh ya, hajar. Cowboy tadi ya. Cowboy. Kalau cowboy berarti berani rugi ya. Iya. Berani rugi, berani untung juga ya. Tentunya berharap untung. Maaf nih mau nanya, rugi berapa pada waktu itu? Aduh. Totalnya? Jujur aja aku nggak mau inget-inget. Tapi nggak apa-apa sakit. supaya Sobat Bisnis juga ya? bisa mengambil pembelajaran gitu loh Mbak. Sejujurnya aku nggak pernah ya kayak itu tadi, aku nggak punya pencatatan keuangan. Jadi kayaknya hampir berapa gitu? 20-an, 30 juta gitu sih waktu itu, zaman itu. Dan itu baru berjalan ya? Oke, berarti belum balik modal ya? Ya belum. Ya, kalau gitu bangkitnya gimana nih sampai akhirnya menjadi ya pembelajaran tuh waktu usaha yang sebelumnya? Bangkitnya sih sebenarnya lebih ke waktu itu memang stres, tapi orang tua tuh selalu bilang katanya kalau usaha itu untung rugi itu satu paket. Curang dong kalau misalnya maunya untung doang katanya gitu. Terus ya udahlah coba aja cari yang lain. Dan waktu itu kan juga COVID, kita di rumah aja, kita bosen kan, gak ngapa-ngapain, dan akhirnya aku
mulai coba merawat diri. Waktu itu kan karena stres, jadi rambut aku tuh rontok. Jadi aku tuh dari dulu sebenarnya suka DIY gitu loh. Suka workshop, suka belajar DIY. Contohnya itu yang natural hair care ini. Jadi aku waktu itu pernah belajar juga nyampe di Bali, tapi secara online ya, karena kan kita kan waktu itu lagi COVID. Workshop di Bali, workshop di luar negeri untuk permasalahan si rambut rontok ini. Nah, akhirnya waktu itu tahun 2020 orang di lockdown pengen merawat diri. Nah, di situ tuh masuk deh si Bonvi ini. Aku yang stres, nggak nemu-nemu nih hair care mana yang bisa ngatasin rontok, dan aku cari yang ingredients-nya bagus juga mahal banget karena biasanya dari luar negeri. Jadi ya udah deh coba sendiri, terus habis itu works, cobain ke teman ternyata oke, ya udah deh coba iseng-iseng buat PO. Jadi waktu itu belum niat-niatan banget sebenarnya untuk bikin bisnis, jadi kayak PO aja lah yang mau aja, soalnya kan sekali bikin bisa banyak. Sayang nih kalau buat sendiri, pemakaiannya kan juga irit ibaratnya gitu waktu itu. Jadi akhirnya buka PO. Nah dari situ sih. Ya bisa dikatakan bahwa terjun ke dunia hair care ini dapat inspirasinya karena pengalaman pribadi. Bisa dikasih penjelasan lagi nggak kepada smart listener semua? Oke, karena yang tadi aku udah bilang, jadi aku tuh stres ngakibatin rontok, dan rontok itu ternyata bikin aku stres juga gitu. Jadi kayak berulang aja gitu, dan akhirnya aku coba-coba produk di drugstore, ternyata nggak cocok. Nyoba di produk luar negeri, cocok tapi mahal. Akhirnya aku coba DIY sendiri dengan ngikutin workshop dan pembelajaran tentang ingredients, natural ingredients gitu. Dan akhirnya works di aku cobain ke teman-teman gitu sih awalnya. Kalau dilihat ke belakang, apa memang sebelumnya juga sudah punya ketertarikan dengan dunia hair care ya, perawatan rambut, atau memang ketemu ide itu pas lagi pandemi aja gitu? Sebenarnya suka DIY aja sih, suka coba-coba pakai aloe vera, pernah pakai kopi, ekstrimnya pernah disuruh pakai bir, hoax gitu. Pernah, karena obses banget dulu sama rambut aku tuh dulu panjang segini, pinggang, terus aku tuh nggak mau di bleaching, nggak mau di apa-apain, yang bener-bener nggak mau dicat, nggak mau, benar-benar virgin hair gitu. Jadi aku obses banget waktu itu sama rambut dan suka DIY gitu sih tertarikannya. Pernah nyoba-nyoba juga ya? Iya. Lidah buaya atau kopi Iya, tadi. semuanya. Nah, ngomongin soal Bonvi ya, ini sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang produknya juga ya, supaya smart listeners juga bisa kenal ya dan tahu tuh tentang Bonvi. Ini juga kan Mbak Angela ini didukung oleh suami ya untuk usaha ini. Nah, seberapa besar peran pasangan dalam usaha ini? Yes, co-founder yang dari tadi aku ceritain itu adalah suami aku sendiri. Supportnya sangatlah besar, dan kebetulan kita memang sama-sama di kuliahannya, sama-sama di branding. Jadi kita tuh punya pemikiran yang selaras lah untuk membuat usaha, yaitu mindset kita adalah research dan ngikutin suaranya konsumen dengan honest tadi, dengan jujur tadi gitu. Jujur. Jadi supportnya sangat besar banget buat aku, karena dia juga bisa backup pekerjaan-pekerjaan aku gitu. Persaingan bisnis saat ini kan sangat besar ya, di dunia hair care juga produk massal juga sangat banyak gitu. Nah, survive-nya gimana? Apa mungkin yang ditawarkan kepada konsumer ya, produknya yang dari Bonvi ini? Oke, kalau di Bonvi sebenarnya tuh ada dua hal yang menurut aku beda ya dari persaingan di pasaran. Yang pertama, aku dan co-founder aku yaitu Septio, itu kita tuh bener-bener passionate banget sama dunia hair care. Se-passionate itu sampai sekarang dia lagi ngambil diploma in organic hair care. Jadi fokus di hair care dan formulasi. Dan dia sekarang udah jadi formula advisor di Bonvi juga. Jadi setiap kali produk baru atau produk yang dites, panel tes, itu tuh semua ngelewatin research dan juga dari si formula advisor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu percaya sama good product.
Jadi mungkin nggak semua brand itu percaya sama good product. Mungkin ada brand yang lebih percaya sama marketing itu lebih penting daripada produk. Tapi karena aku sama co-founder itu percaya sama good product, jadi kita ngerasa marketing yang kita keluarkan itu nggak bukan cuma untuk one time purchase doang. Jadi orang tuh bisa beli lagi karena produknya itu bagus. Kayak gitu. Jadi dua hal itu sih kita ingredient dan semua produk yang kita keluarkan itu tuh udah ngelewatin research, panel tes ke beberapa orang, dan secara lab juga udah dites kayak gitu. Jadi memang good product ini yang menjadi jiwanya Bonvi gitu. Kualitas produk yang sesuai dengan apa yang disampaikan ke pembeli ya. Dan gimana respon pembeli ketika Bonvi ini digunakan oleh mereka? Balik lagi sebenarnya hair care ya kayak skincare ya, jadi cocok-cocokan. Tapi enaknya di local brand kita tuh ngerasa deket kan sama foundernya, sama brandnya. Jadi kita tuh bisa konsultasi langsung. Bahkan ada yang konsultasi langsung, oh ternyata dia pemakaiannya itu yang salah. Harusnya contoh nih, aku beli conditioner tapi kok lepek. Oh, makainya dari mana? Setelah konsultasi ternyata dia pakai dari akar rambut. Padahal conditioner tuh hanya boleh dipakai dari ini ke bawah. Terus cara pemakaian conditioner kita juga edukasi. Cara yang benar begini loh. Dan akhirnya ya udah jadi kayak temen aja gitu yang sering konsultasi mengenai rambut kayak gitu. Jadi saling ngasih feedback juga sih dari customer. Contoh satu lagi mungkin dulu sampo kita kan non sulfat ya. Jadi sampai sekarang non sulfat, cuman dulu itu busanya sedikit dan akhirnya si customer ini DM ke Bonvi, kok busanya sedikit sih, jadi kurang enak nih, kurang gitu. berasa keramasnya gitu, kurang bersih nih gitu. Dan akhirnya kita develop lagi, kita R&D lagi, dan akhirnya sekarang busanya udah ngebus dan udah enak gitu dipakainya. Itu juga dari omongan customer ke kita. Menghadapi kritik-kritik dari customer tadi, ini menjadi satu pembelajaran juga ya, misalnya masukan dari mereka, pengalaman mereka, dan bisa langsung berinteraksi dari tim Bonvi sendiri ya. Ini sebenarnya salah satu kekuatan juga ya. Kalau kita beli produk massal, mana bisa kita komplain, misalnya habis pakai satu produk tersebut ada masalah di rambut makin kita. rontok gitu. Tapi dengan menggunakan produk lokal ini juga bisa ngobrol langsung bahkan ya. Kita ada lagi buka sesi konsultasi with founder, yaitu dengan co-founder yang memang yang lagi sekolah hair care kan, jadinya lebih expertise gitu di bidang hair care, dan kita lagi buka konsultasi jadi bisa konsul langsung ke foundernya. Kalau gitu berarti nilai-nilai bisnis yang ditanamkan oleh Mbak Angela itu apa untuk membesarkan bisnis ini? Tadi saya sudah dapat sedikit poinnya, kejujuran. Tapi apakah mungkin ramah juga kepada customer atau gimana nih, apa yang ditanamkan? Kalau dari segi ramahnya sebenarnya itu udah dilakuin semua semua lokal brand. Kayaknya semua lokal brand sekarang tuh emang lebih dekat, lebih ramah. Kita tuh lagi ngisi posisi expertnya. Jadi kita ngerasa kita itu ngerti banget tentang rambut. Terus orang tuh banyak yang salah mengerti mengenai perawatan rambut. Jadinya aku mengisi kekosongan ini dengan si expertise ini, yaitu si Formula Advisor yang bisa kita tawarin untuk konsultasi ke Bonvi kayak gitu sih. Menjalani industri yang sudah banyak pasarnya, pesaingnya juga sudah banyak ya, termasuk juga industri massal. Tantangan apa yang dihadapi oleh Mbak Angela, dan ada nggak sih keinginan untuk kayaknya pengen pindah nih misalnya dari hair care ke mungkin ke kosmetik lain gitu. Okay. Mungkin saja ya, bagaimana pendapatnya? Sebenarnya tantangan banget, yaitu kita harus fokus sih. Ini pembelajaran juga 3 tahun di Bonvi. Jadi tuh kadang tuh kita tuh FOMO ya, kita suka nggak fokus sama apa yang kita lakukan. Misalnya kita goals kita ke sini, yaitu hair care kan. Terus kita ngelihat lokal brand lain ngelakuin marketing kayak gini nih, padahal nggak sesuai sama ininya kita, sama jatinya Bonvi gitu. Tapi kita jadi ke distract kayak gitu karena perkembangan zaman kali ya, karena trennya tuh cepet banget di internet. Jadi itu kita kurang fokus. Nah, yang menurut aku kuncinya itu adalah fokus ke tujuan kita yang memang jadi boleh kita ngikutin tren tuh harus, cuman harus yang sesuai sama
jatinya kita juga gitu. Jadi kita tuh nggak kehilangan jati diri lah. Kadang tuh kalau pebisnis tuh kayak, oh dia katanya salesnya naik gara-gara, contoh aku takut nggak boleh sebut. Bikin produk baru misalnya. Ya gara-gara strategi A gitu. Terus kayak, boleh deh kita ikutin deh strategi A. Padahal kita tuh lagi fokusin si goals kita ini. Itu sering banget kejadian yang bikin kita kayak pas udah mau nyampe jadi belok lagi, pas udah mau nyampe jadi belok lagi gitu. Fokusnya itu sih. Fokusnya menjadi satu tantangan tersendiri ya. Baik, wah luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Mbak Angela Fernanda, founder of Bonvi. Sebagai closing statement, apa harapan ke depan secara pribadi dan Bonvi juga? Kalau untuk Bonvi pastinya aku pengen berharap Bonvi bisa jadi brand top of mind untuk permasalahan rambut di nasional maupun di internasional ya. Kalau untuk pribadi, sejujurnya aku pengen banget Bonvi tuh punya ekosistem atau tempat di mana orang tuh suka banget bekerja di situ. Kayak contohnya misalnya kita ngeliat, oh kerja di itu enak banget nih, jadi semua orang tuh pengen kerja di situ. Aku tuh pengen bikin ekosistem atau tempat yang dimana orang tuh jadi happy, jadi kerja di situ tuh jadi happy. Itu pribadi ya. Kayak gitu. Kalau gitu sukses terus ya untuk Mbak Angela dan keluarga serta usahanya Bonvi juga terus sukses dan berkembang terus ya. Nanti saya cobain juga produknya ya. Terima kasih banyak ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Angela, bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian bagaimana tentunya tantangan yang dihadapi bisa menginspirasi kita untuk terus menjadi lebih baik dan semangat dalam melakukan apapun usaha yang kita jalankan ya. Akhirnya saya William Darmawan, nanti kapan-kapan mampir lagi ke sini ya. Boleh. Mengucapkan terima kasih dan tetap ikuti podcast kami. Sampai jumpa. Bincang bersama